Sekarang sudah mulai berjalan lagi dan kurang lebih omsetnya itu saya bisa bilang. Selamat pagi semuanya, para sahabat Gema Tani. Perkenalkan, nama saya Gracia, co-owner dari Forever Green Hydroponic Farm. Kita bergerak di bidang urban farming, specifically di hidroponik. Kita berlokasi di kebun kedua kita yang berlokasi di Desa Sukamakmur, Jonggol, tepatnya di Jawa Barat. Dan kenapa saya sendiri sebagai co-founder mendirikan hidroponik ini, dikarenakan pertama peningkatan penduduk di masa semakin hari semakin tinggi, sedangkan lahan di Indonesia semakin hari semakin sedikit. Bagaimana cara kita tetap mensuplai pangan di Indonesia dengan cukup dan semaksimal mungkin. Pertama-tama dikarenakan lahan yang kami punya di sini cukup luas dan belum digunakan dengan baik, sehingga kami pertama-tama kita berpikir apa saja bisnis yang kita bisa buat dan olah dari lahan ini. Kita pernah berpikir untuk mendirikan ternak ayam, pernah juga berpikir untuk menjadikan kebun duren, pernah juga sapi, tetapi setelah melakukan banyak riset dan juga eksperimen di lahan kami di Jakarta, kami decided untuk buat hidroponik, karena memang hidroponik ini adalah bisa kami bilang menjadi future dari pertanian. Jatuh bangunnya mungkin karena masa pandemi, semua orang di rumah dan mereka lebih sering untuk masak untuk keluarganya. Jadi pada saat kemarin pandemi tinggi sekali, bisa saya bilang bahwa penjualan itu juga sangat naik dengan pesat. Sekarang ini pandemi juga sudah menurun, tetapi untungnya para loyal customer kami yang sudah mengetahui kualitas dan penyortiran kami, itu mereka tetap stay di kita dan tidak belanja di supermarket karena mungkin mereka masih agak takut keluar-keluar. Tetapi dengan simpelnya teknologi, saya rasa untuk berbelanja di rumah melalui online itu adalah menjadi tren yang akan terus menjadi tren yang sangat tinggi, akan terus berkepanjangan di kemudian hari. Forever Green Hydroponic Farm ini kita ada berbagai macam variasi ya untuk sayurannya. Kita bagi menjadi dua. Pertama itu Asian greens atau sawi-sawian yang biasa kita tumis atau kita bikin kuah. Ada juga selada-seladaan yang biasa kita makan mentah untuk salad atau untuk di jus juga bisa. Dari pakcoy, chaisim, semua sayur-sayuran kangkung yang umum-umumnya itu semua kita tanamkan. Untuk bagian selada ada selada keriting, butterhead lettuce, ada cos romaine, ada romaine lettuce, ada red oak leaf, lolorosa, itu semua juga kita tanamkan di kebun kedua kami ini. Itu dikarenakan memang ketinggian dari lokasi ini mencukupkan untuk kita tanamkan semua variasi selada, dan semua itu kita akan terus berkembang untuk mencari variasi-variasi lain, inovasi baru, agar semua customer juga looking forward untuk varietas-varietas baru gitu. Saya rasa sosial media itu sangat berperan penting untuk semua penjualan. Bisa dikatakan 80% dari penjualan Forever Green ini berasalkan dari sosial media, dari Instagram, Facebook, TikTok, semuanya kita gunakan, YouTube.
Karena dengan satu klip atau satu foto itu bisa dilihat oleh 100 sampai 1000 orang bahkan jika kita jadikan advertisement. Jadi untuk masalah pemasaran, kita social media ada di 80%, 20%-nya kita gunakan dengan word of mouth. Artinya dari semua customer kita yang sudah beli, mereka biasanya jika mereka puas dengan kualitas kita yakin bahwa mereka menyebarluaskan mengenai produk kita dan juga bisa merekomendasi ke teman-teman mereka. Ada juga, kita juga melakukan pemasaran melalui flyer atau brosur untuk menargetkan perempuan yang di atas kurang lebih 60 tahun yang tidak memakai sosial media. Jadi kita bagi-bagikan ke rumah-rumah supaya kalau mereka just in case butuh sayuran yang dikirim ke rumah, kita siap untuk mengirimkan dengan kualitas terbaik. Di per bulan itu kurang lebih 60 sampai maksimum 100 juta. Itu berdasarkan penjualan ya, dan juga selain kami juga menerima order dari restoran-restoran. Jika memang contoh kemarin seperti pandemi kemarin, kami ada beberapa restoran yang mungkin kami paham ya untuk stop dulu sehingga sales juga menurun. Tetapi sekarang sudah mulai berjalan lagi. Dan untuk karyawan sendiri, jika kita bicara mengenai Forever Green dalam keseluruhan, yaitu ada 2 lokasi kebun, itu sekitar ada 10 orang. Tetapi kalau misalnya di kebun ini sendiri ada 6 orang. 6 orang di sini. Untuk pada saat durasi panen, itu biasa kita panen di pagi hari. Dikarenakan di lokasi ini kita menyediakan mes atau rumah untuk setiap karyawan ini, mereka memang lebih prefer untuk panen di jam 5 pagi. Karena apa? Supaya mereka jam 10 atau jam 11 siang itu mereka sudah selesai semua. Tetapi untuk alur panennya itu di pagi hari mereka panen, mereka ambil semua sayuran yang sudah besar-besar, yang sudah mereka hitung untuk kuantitas panen, lalu kita sortir semua agar semua daun yang bolong atau semua daun yang terkena hama atau ada daun kuning atau layu itu semua tersortir, sehingga apa yang kita sudah packing di dalam plastik itu 100% bisa diolah oleh semua customer. Seperti itu. Lalu setelah semuanya di packing, masuk ke dalam plastik Forever Green, kami bawa ke Jakarta, ke hub kami, ke kebun kami yang pertama, lalu kita langsung distribusikan ke semua customer yang sudah memesan. Misalnya untuk perbedaan kami dengan yang lain itu, yang paling menonjol adalah kualitas dan juga customer service. Jadi nggak melulu kita mementingkan soal pembayaran, tetapi kita juga harus mementingkan mengenai long term hubungan dengan customer, yang artinya adalah kualitas mereka puas, mereka juga harus kembali ke kita dengan pembelian yang repeat order, nggak hanya melulu kita mendapatkan order lalu kita tinggalkan gitu. Jika ada komplain dari customer, kita juga menawarkan refund atau mungkin kita juga menawarkan kredit untuk pembelian selanjutnya. Jadi kita menerima semua komplain, karena komplain itu kita rasa akan menjadi salah satu pembelajaran untuk kita untuk kedepannya. Jadi kami Forever Green sangat mementingkan customer service, di mana semua customer itu happy atau satisfied dengan apa yang mereka bayarkan ke kita. Kita vice versa, kita juga akan memberikan 100% kualitas yang kita bisa tonjolkan di sini gitu. Tips sukses saya rasa manajemen di kebun. Untuk perbedaan dengan pertanian tradisional, biasanya petani itu menanam dulu. Jadi kalau misalnya sudah mau panen, mereka baru mencari customer. Tetapi untuk hidroponik, saya rasa harus lebih smart. Cari customernya dulu, baru kita tanamkan untuk mereka. Supaya apa? Tidak banyak yang terbuang, dan juga perputarannya juga harus pas dengan permintaan pasar.
kapan harus nyemai, speknya apa sih untuk setiap sayurannya, prosedurnya apa, ketinggiannya berapa, bobotnya berapa sih yang pas untuk setiap sayuran yang harus kita panen. Nah, seperti itulah yang harus kita maksimalkan agar semua customer tuh nggak mendapatkan produk yang sesuai spek terus-terusan, tidak beragam-ragam, tidak asal-asalan gitu. Jadi menurut saya memang tipsnya adalah manajemen, nggak hanya melulu kita mementingkan daunnya harus bagus apa segala macam, tetapi pentingkanlah manajemen kebun dan juga SDM ya. SOP juga harus diperkuat untuk setiap karyawan, karena karyawan itu adalah jantung dari pertanian hidroponik gitu. Terima kasih semua sudah menonton video ini. Kami dari Forever Green sangat berterima kasih karena Gema Tani sudah berkunjung ke kebun kami. Dan untuk kalian yang menonton, jangan lupa untuk share, subscribe, komen, dan juga like sosial media Gema Tani. Ada di gematani.id untuk Instagram dan juga YouTube-nya ada di Gema Tani. Dan untuk Forever Green sendiri, untuk for more info, kita panen di setiap hari Selasa dan Jumat, pengiriman di hari yang sama. Untuk order kalian bisa langsung DM di forevergreen.id atau mungkin WA langsung ke admin kami. Dengan senang hati kami akan terus memberikan yang terbaik dan juga mengirimkan semua orderan yang ada. Untuk selanjutnya jangan lupa komen ya di bawah ini. Terima kasih banyak. Bye.